pertama, Waktu materi pertama kelihatan anunya, ininya, slide-nya. slide. Oh, tapi Excel tidak kelihatan. Excel nggak kelihatan. Oh, Ini yang tadi yang oh yang jadi mungkin kedua harus baru diganti ya. kelihatan Iya, Excelnya. iya, saya baru bawa materi pakai Zoom. Oh iya ya kasih Mungkin ada kasih. yang tidak kelihatan. Iya iya Ya mungkin saya karena yang Excel tadi tidak kelihatan, saya coba. iya. Oh ini sekarang ini split gitu. Ini tadi mungkin karena dia tidak kelihatan, jadi saya ulang sesaat. Iya. Jadi kalau di Excel ini kita Ini harus Excel punya sekarang. data terkait dengan penggunaan bahan baku yang sifatnya tren bulanan. Atau bahkan misalnya lebih kuat lagi kalau bisa kita buat tren harian ya tentu lebih akurat. Tapi kalau belum ya tren bulanan saja sudah cukup baik nih. Artinya pertama kita harus tetapkan norma bahwa oh penggunaan bahan baku ini adalah sekian persen dari jumlah keseluruhan penggunaan bahan baku. Misalnya daging sapi saya tetapkan misalnya oh, dia maksimal 25%. Sehingga kapan dia lewat dari 25%, nah, itu akan menjadi alarm bagi saya untuk memeriksa bagaimana cara penggunaan bahan baku tersebut. Contoh misalnya di nomor 7 ini, urat sapi, saya tetapkan standarnya atau normanya 5%. Namun ternyata di bulan 1 4,81% berarti aman, di bulan 2 7%. Sehingga dari angka ini saya akan periksa apa penyebabnya ini. Oh, baru ditemukan, oh daging busuk. Begitu tadi yang masalah minyak goreng saya sudah sampaikan. Itu angkanya akan muncul di sini ketika dia penggunaannya berlebihan, sehingga menjadi alarm awal bagi kita untuk memeriksa adanya kebocoran. Karena pencurian itu kebanyakan terjadi bukan karena eh, tidak diketahui, tetapi karena lambat diketahui. Misalnya dia baru diketahui setelah 3 bulan terjadi, 6 bulan terjadi, bahkan ada yang baru tahu barangnya dicuri selama ini setelah karyawannya itu kerja 5 tahun. Kalau kita tidak punya angka-angka untuk mendeteksi sejak dini, maka itu akan jadi kebocoran yang eh, sangat besar jika diakumulasi. Baik. Oke, saya lanjut kembali ke Slide-nya coach. ya, slide. Ya Kemudian yang sudah perlu tampil. dilihat lagi di HPP adalah pemborosan bahan baku tadi. Artinya ada memang bahan baku yang sifatnya boros digunakan. Misalnya ada bisa saja atau memang sudah ada sisa waste-nya atau sampah operasionalnya. Ini harus kita lihat lagi apakah ini masih bisa digunakan atau bisa dijual kembali atau bisa diolah menjadi produk lain selama masih sehat untuk dimakan atau masih baik digunakan. Contoh tadi masalah apa kalau misalnya bisnis penjahit ada kain-kain percah, itu bisa wasnya dia gunakan untuk buat misalnya taplak apa lap-lap atau pemegang panci atau di makanan misalnya ada minyak, itu kan bisa di minyak bekas itu bisa dijual ke pengumpul limbah minyak bekas. Ada kardus-kardus itu bisa dikumpul dalam 1 bulan misalnya dijual, hasilnya bisa digunakan untuk eh, hal-hal lain misalnya penghargaan terhadap karyawan. Dan negosiasi harga dengan supplier. Ini sudah tadi kita jelaskan. Jadi inti dari laba rugi itu adalah bagaimana kita bisa yang tadi mengukur atau mencatat, kemudian menganalisis data, lalu mengendalikan data yang kita temukan yang sudah kita analisis tersebut. Kita kendalikan agar tidak terjadi pemborosan, tidak terjadi kebocoran, bisa kita lebih efisienkan. Yang sebelumnya misalnya minyaknya dia gunakan untuk per 100 porsi misalnya dia pakai 5 liter, kita bisa efisienkan menjadi 4 liter saja. Itu kita bisa lakukan kalau kita punya data bagaimana bahan tersebut digunakan. Kemudian saya lanjut ke indikator ketiga, return on investment atau
seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan. Eh, jadi pernah disampaikan salah satu ilustrasi dari coach kita, pertanyaan atau kasus mengenai yang mana yang lebih menguntungkan, bisnis coffee shop secara ROI, saya menguntungkan secara return on investment. Coffee shop take away yang misalnya banyak sekarang dibuka ini 13.000 dibandingkan dengan bisnis misalnya hotel 30 apa hotel ini yang 13.000 misalnya keuntungannya cuma 20 juta per bulan. Nah, sedangkan bisnis hotel ini keuntungannya misalnya 200 juta per bulan. Nah, kalau kita lihat data ini sekilas, misalnya ini hotel bintang 3, yang mana yang lebih menguntungkan secara ROI atau return on investment? Nah, kalau secara profit, mungkin kita akan jawab ya hotel karena dia untung 200 juta per bulan. Nah, tapi secara return on investment, coffee shop take away ini yang 20 juta per bulan itu lebih menguntungkan. Karena apa? Modal untuk membuat coffee shop ini, kemarin saya tanya teman yang buka coffee shop, 100 juta itu sudah cukup untuk membuka satu coffee shop take away dengan keuntungan 20 juta per bulan. Sedangkan untuk membuka hotel bintang 3 ini, mungkin orang butuh 30 miliar. Sehingga ketika dibandingkan, ini mungkin cuma 0, berapa? 0,8% keuntungannya dibandingkan modalnya per bulan misalnya. Sedangkan coffee shop ini dia punya tingkat return on investment 20%. Artinya ini lebih menguntungkan secara ROI 20 kali lipat dibandingkan coffee shop hotel yang 30 miliar. Sehingga kalau ada orang yang memiliki modal 30 miliar, dia dia bisa sistemasi dan membuka langsung coffee shop jumlahnya 300, keuntungannya akan 300 kali 20 juta. Jadi 6 miliar coretan. Jadi perbandingannya yang tadi dengan dana 30 miliar, dia cuma bisa menghasilkan 200 juta. Sedangkan coffee shop misalnya dengan dana 30 miliar, dia mungkin bisa menghasilkan, anggaplah di bawah 6 miliar, 5 miliar. Sehingga ketika kita melihat suatu investasi, kita harus melihat sebenarnya investasi ini secara return on investment itu apakah bagus atau tidak. Baik itu yang sifatnya per bulan atau tahunan. Secara sederhana model perhitungannya seperti ini. Kalau misalnya kita keluarkan modal 10 juta, kemudian dia ada keuntungan 2 juta per bulan, berarti ROI-nya itu 20%. Semakin tinggi persentasenya berarti semakin bagus. Ini bisa tidak hanya kita gunakan untuk membuka bisnis. Bisa juga kita gunakan untuk hal-hal yang seperti di bawah ini. Misalnya membeli peralatan operasional atau membeli motor, renovasi outlet, iklan promosi, menambah peralatan, membuka cabang. Ini bisa kita gunakan analisis return on investment. Contoh misalnya, membandingkan pilihan opsi. Opsi A, kita ikut pameran, modalnya 10 juta. Keuntungan ikut pameran itu 2 juta. Opsi B ada, kita ada Meta Ads, modalnya 5 juta, tapi keuntungannya 2 juta. Secara return on investment, oh Meta Ads ini lebih menguntungkan karena 40% dengan modal yang lebih kecil. Dia bisa menghasilkan keuntungan yang sama. Sehingga ketika ada opsi, kita lihat ikut pameran atau Meta Ads,
Kita pilih Meta Ads karena dia lebih menguntungkan secara return on investment. Di sini ada keterangannya kalau kita ikut pameran harus ada sewa bot, dekorasi, transportasi, konsumsi tim. Kalau iklan cuma iklan Facebook sama biaya iklan. Sehingga biayanya lebih terjangkau dan murah, namun dengan impact yang sama. Atau contoh lagi, misalnya ketika kita ingin melakukan pengadaan aset atau pengadaan peralatan, maka kita harus ukur apakah peralatan yang mau kita adakan ini betul-betul menguntungkan bagi perusahaan. Jangan sampai dia cuma menjadi beban. Karena pada prinsipnya aset, ketika dia tidak menghasilkan penjualan atau dia tidak menghasilkan profit, dia itu sebenarnya adalah beban. Kapan suatu aset tidak menghasilkan profit, dia adalah beban. Maka ketika kita mengadakan aset, kita harus pastikan bahwa dia bisa menghasilkan profit. Misalnya ini pengadaan kita rencana mengadakan motor atau freezer dengan modal 10 juta. Namun kita analisis, oh kalau kita adakan freezer ini ada beberapa bahan baku yang biasa orang pesan itu tidak ready, tapi kalau kita bisa adakan freezer ini bisa kita readykan, meningkatkan penjualan, menambah omset, atau kita adakan motor ini bisa kita gunakan untuk delivery untuk warga-warga yang dekat, sehingga kita hitung-hitung, oh ternyata di situ bisa ada tambahan pendapatan misalnya 3 juta. Tapi kalau misalnya eh, kita mengadakan aset yang tidak menambah pendapatan, misal kita membeli, kalau misalnya seorang ini eh, kita membeli rumah kedua. Kita membeli rumah kedua. Rumah kedua ini tersimpan begitu saja. Akhirnya dia menjadi beban karena harus kita bayar misalnya biaya sewa biaya listriknya, kita harus bayar biaya airnya yang tetap ada yang nilai yang tetap dibayar meskipun tidak dipakai. Kita harus misalnya bayar biaya keamanan sampah dan lain-lain. Kemudian rumahnya rusak harus kita perbaiki lagi, sedangkan dia tidak menghasilkan pendapatan. Maka pada hakikat secara bisnis itu bukan aset tapi dia adalah beban. Mungkin itu saja dari kami tentang 3 indikator bisnis yang perlu kita pahami sebagai pengusaha UMKM terutama. Eh, saya buka kesempatan untuk tanya jawab, kembalikan Oh iya, kepada moderator. Terima kasih. oh ya baik coach. Terima kasih atas materinya. Materinya sangat luar biasa, super powerful. Baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin yang berkenan bertanya bisa langsung open mic dan silahkan dibuka kameranya. Jadi nanti langsung akan dipersilahkan untuk Ahmad Kudwah. Tapi silahkan saudara dibuka mic sama kamera tak untuk ini disampaikan langsung pertanyaannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami ucapkan syukron jazakumullah khair atas pemaparan materi yang disampaikan. Semoga ilmu ini semakin berkah, berjaya, dan menambah eh, cash flow untuk setiap usaha kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jujur, dalam proses perjalanan bisnis kami, usaha retailer di bidang pertanian, kami terkendala mengenai hitungan stok. Iya, beberapa tim eh, yang kami lakukan kemarin hitung stoknya itu 2 kali setahun per 6 bulan, atau mau membayar zakat karena takut tidak
sesuai, tapi masih ada peluang untuk tidak terbaca dengan baik data. Nah, ini kami mau dibimbing untuk menghitung stok. Biasanya tim eh, agak kewalahan Ki dengan berbagai macam item atau ada pola khusus yang diberikan supaya terukur ini setiap bisnis yang kita jalani. Ya, itu Ji mungkin pertanyaan kami nih. Bagaimana memberikan pemahaman kepada tim supaya mereka itu tetap semangat untuk hitung stoknya nanti setiap bulan seperti yang disampaikan tadi. Ya, syukron coach. Oh ya baik. Terima kasih. Mau di mau di apa namanya? Dijawab langsung atau dikumpul dulu pertanyaannya, Coach? Kumpul mi dulu. Oh, dikumpul dulu. Oh ya, baik. Teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Biar nanti dijelaskan sekalian dari coach kita. Dipersilahkan. Ya, Bismillah. Kalau tidak ada Ya, misalnya, baik. Ya, mungkin saya mulai saja. dijawab Oh, saja dulu, ada Dik? Coach. Oh ya, Ada yang angkat tangan? Ahmad Koya ya, dipersilahkan. Mungkin ada tambahan dari beliau. Dipersilahkan untuk pertanyaannya kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dirva dari Luwu Utara. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, ini saya pernah menemukan aplikasi kasir, kalau tidak salah namanya Asira. Nah, dia itu eh, bisa dari transaksi rutin yang tiap hari dilakukan itu bisa menghasilkan laporan keuangan berupa laba, rugi, stok, eh, dan beberapa laporan keuangan lainnya. Nah, menurut Bapak, apakah aplikasi ini efektif untuk jangka panjang dan bisa jadi dasar kita dalam pengambilan keputusan? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nah, silakan ada yang lain, teman-teman. Oh ya, Pak Ahmad, Ketua, silakan. Mahajaya Tani, silakan. Kalau masih ada tambahan pertanyaannya, silakan. Iya, baik. Karena ini terkadang yang kami terima laporannya, anggaplah misalnya dapat keuntungan 100 juta sampai 200 juta per bulan, tapi kadang itu kita tidak tahu uangnya kemana, tertambah di stok barang dan sebagainya. Ya, kami masih sementara proses merapikan laporan keuangan. Ya, dan itu eh, laporannya ada, tapi di isi rekening itu tidak tidak ada gitu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saja, wabarakatuh. Muldi. Ya, silakan, Coach. Ya, pertama terkait dengan bagaimana cara kita bisa menghitung stok bulanan. Eh, untuk pengalaman kami saat ini, penghitungan stok itu masih per 3 bulan. Kalau untuk usaha retail yang kami jalankan. Kalau untuk usaha kuliner, ini bisa saja setiap hari di stok, apa di opname, stok opname. Nah, kalau untuk retail mungkin saat ini kami sekali 3 bulan. Nah, jadi tentu yang bisa menjalankan perhitungan stok ini adalah SDM yang memang
sudah kita berikan pelatihan, entahkah kita ikutkan pelatihan, apalagi misalnya jumlah SKU-nya kita di atas 1.000. Misalnya retail kan biasa ada SKU atau jumlah unit nama barangnya tuh ribuan. Eh, itu sangat banyak. Maka itu diperlukan kemampuan tersendiri untuk menghitung stok seperti itu, baik dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi tertentu. Tapi kalau di kami memang ada dari tim finance yang ini akan bergerak dari toko ke toko, misalnya dalam bulan ini di toko ini, bulan ini toko ini. Misalnya sekarang ada 3 toko retail, dia akan bergerak setiap bulan di tempat yang berbeda. Kecuali di akhir tahun dia akan selesaikan semua toko dalam 1 bulan. Nah, tentu dengan bantuan aplikasi-aplikasi tertentu, tapi kebanyakannya cuma menggunakan aplikasi yang istilahnya data yang memang aplikasi kasirnya. Tapi itu kan kadang memang tidak akurat atau kadang memang ada selisih. Sehingga selisih inilah yang akan dicari tahu. Kemudian untuk mengontrol stok ini, ah, memang kita tetap perlu melakukan kalau retail itu adalah pengecekan CCTV. Ah, Pengecekan CCTV itu perlu dilakukan ketika misalnya di area-area tertentu berdasarkan stock of name antara bulan A bulan B, atau ada hari tertentu yang bisa kita hitung istilahnya kepala tokonya ini, kepala tokonya melakukan inspeksi mendadak. Misalnya ada memang produk-produk tertentu yang memang kita klasifikasi ini adalah produk-produk yang mudah hilang. Misalnya ada misalnya 20%. Jadi dalam bisnis misalnya kita bisa tentukan, oh ada 20% barang yang paling laku, dan itu kemungkinan mudah hilang. Maka itu yang bisa kita kontrol lebih ketat. Artinya itu yang kita kontrol misalnya setiap bulan. Sehingga ketika di produk yang fast moving tadi itu terjadi kehilangan, misalnya kita punya 1.000 produk, maka ada 200 produk yang bisa kita kontrol bulan per bulan. Nah, ini 200 produk 1 hari bisa selesai. Misalnya dibandingkan cepat. Sehingga kalau misalnya kita tahu dalam waktu 1 bulan, misalnya kita tahu, oh ini hilang, baru 1 bulan bisa kita istilahnya cari tahu apa penyebabnya. Tapi kalau yang misalnya 1 hari hilang, ini kebanyakannya karena selisih kas. Kalau di retail, misalnya ada selisih kas sekian atau ada void pembayaran, maka langsung akan dicek di mana barang yang di void itu, apakah barang yang di void itu tadi lengkap atau sudah berkurang. Kalau berkurang berarti ada indikasi penyelewengan. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi terkait dengan apa namanya aplikasi. Apakah aplikasi yang kita gunakan itu sudah bisa digunakan untuk mengambil keputusan? Tentu aplikasi ini akan memberikan kita data, namun kita tetap harus memeriksa karena kadang data yang diberikan aplikasi itu mungkin ada perbedaan. Artinya di situ kita cek. Misalnya aplikasinya bilang penjualan tak 100 juta, ini kan harus di detail. Misalnya produk A terjual 100. Kita harus cek, misalnya bisa kita cek apakah benar-benar ini dengan melakukan stok sama aja dengan melakukan stok of name, apakah memang benar produk ini terjual 100. Kemudian kita harus tahu analisis apakah datanya itu benar, apakah seimbang antara
barang masuk dan barang keluarnya memang sesuai. Kemudian apakah seimbang perubahannya. Kalau misalnya dia ada laporan keuangan dari laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, kalau dia akurat kan artinya misalnya arus kasnya laporannya bertambah kasta 40 juta. Apakah memang 40 juta bertambah? Nah, kalau tidak berarti ada yang masih keliru. Nah, kalau di neracanya misalnya apakah di neraca dia sampaikan 40 juta, tetap harus kita cek apakah benar itu atau stock of name, apakah benar jumlah barangnya itu 40 juta misalnya asetnya, barangnya. Itu baru kita bisa nilai aplikasinya apa namanya akurat untuk digunakan atau tidak. Tapi untuk apa namanya untuk melihat data-data yang sifatnya eh, penjualan itu cukup bisa untuk digunakan. Misalnya, oh ini terjual 100, ini terjual 200 pieces, ini terjual 300. Kemudian kan konsumen-konsumen yang jual seperti ini. Intinya nanti kalau kita mau menggunakan aplikasi, kita harus list. Kadang itu apa namanya? Kita list, oh kayak saya butuh untuk model seperti ini. Saya butuh untuk model seperti B. Oh, saya butuh untuk ada data terkait misalnya customer ini berapa kali mi beli dan berapa mi jumlah penjualan dari customer ini. Kita bisa list-list data-data yang kita butuhkan terkait pengambilan keputusan. Lalu kita mencari eh, aplikasi yang sesuai memang dengan kebutuhan tak. Atau misalnya kita mencoba meng-create sendiri aplikasi yang cocok dengan bisnis tak. Kadang ada misalnya perusahaan yang menerima custom. Cuma memang itu lebih mahal biayanya untuk aplikasi yang sifatnya custom. Kemudian untuk mengetahui kemana uangnya tadi itu, atau uang itu berubah bentuk ke mana, maka yang paling penting adalah tren neraca. Tren neraca. Baik, Coach. Ya, saya share Baik, kembali dulu. sudah selesai untuk ininya. Ya, Baik, ini tren. untuk sebelum kita tutup materi ini, mungkin diperkenankan untuk, masih lanjut, Coach, untuk neracanya. Sedikit mungkin. Jadi Oh untuk ya, ya, melihat baik, baik. kemana barang itu, apa yang berkurang dan apa yang bertambah, kita harus membuat tren neraca. Misalnya ini ada neraca bulan 12. Ini ada neraca bulan 1 di tahun berikutnya. Di tren neraca ini bisa kelihatan, oh yang berkurang kasnya itu sisa 2 juta berarti 8 juta. Apa yang bertambah? Oh yang bertambah piutang usaha misalnya 3 juta. Yang bertambah stok bahan baku misalnya 8 juta. Itu nanti kita lihat apakah yang berkurang ini di neraca dia seimbang dengan yang bertambah. Kemudian kita akan lihat di bawah prefernya apakah memang ada pengurangan dari prefer sehingga kas itu berkurang. Yang penting kalau kita mau mengetahui adalah kita harus menyediakan tren neraca dan kita bisa memperkerjakan orang di bidang akunting. Baik itu kalau misalnya kita mau rekrut karyawan susah, Abak, biasanya orang freelance itu lebih ahli untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dengan biaya yang tidak terlalu besar, kita rekrut pegawai harus kita tanggung gaji harian, uang makan, BPJS kesehatan dan segala macam. Lebih baik kita rekrut orang freelance yang ahli untuk menyusunkan kita laporan keuangan sehingga terlihat di mana perubahan-perubahan atau aset kita itu berpindah kemana. Ya, terima kasih. Oh ya, baik. Baik, Coach, terima kasih atas ini. Mungkin sebelum diakhiri sesi ini, kami persilahkan kembali untuk saudara kita, Bapak Ashari, untuk menyampaikan kembali Siap. kegiatan kita. Baik, Pak Ya, Hendra. baik. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Izin, Coach, makasih banyak atas kesempatannya malam ini. Tentu teman-teman berbahagia karena telah mendengarkan insight tentang finansial literasi. Tentu ini adalah bagian dari satu perjalanan yang KPB
Prof pernah alami di mana satu kali pertemuan itu kita benar-benar belajar dan diberikan insight tentang finansial itu sendiri. Tentu teman-teman yang hadir yang belum pernah merasakan bagaimana ber-KPB itu, insya Allah di momen best nanti kita akan mengawali pertemuan pendampingan selama setahun itu. Dan tentu ketika teman-teman sekalian, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam ini untuk memutuskan belanja tiket dengan kesempatan yang insya Allah Anda akan berpeluang untuk mendapatkan voucher berangkat umroh gratis. Ya, Masya Allah ya, dari Safar Amanah. Dan ini adalah grand prize yang tentunya yang kita tunggu-tunggu, dan mungkin di antara kita sudah banyak yang menanti-nantikan ingin kembali ke Baitullah. Ya, tentu alhamdulillah bagi Bapak Ibu hadirin, ya, kita sama-sama sudah mendengarkan ya bagaimana peluang itu hadir ketika nanti di bus, bukan hanya bertemu, berkoneksi ya, awal daripada pendampingan setahun ke depan, kita juga berkesempatan mendapatkan begitu banyak door prize tentunya. Dan di sana kita akan belajar secara offline, bertatap muka, dan tentunya uang yang Anda investasikan ini ya jauh lebih besar manfaat yang Anda rasakan. Ya, bukan hanya fasilitas hotelnya, ilmu yang senilai puluhan, mungkin ratusan juta yang tanpa Anda harus melalui proses perjalanan yang panjang untuk mendapatkan ilmu dalam menjalani bisnis ke depannya. Ya, biaya regisnya bisa Anda dapatkan dengan menyertakan WA atau nanti boleh admin kami akan chat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hadirin, 3 hari ke depan harga per satu orangnya itu senilai 999.000 atau 1 juta. Bagi Anda yang memutuskan untuk beli malam ini, Anda akan berpotensi dan membeli hanya 1.100.000 dengan 2 tiket, 1.600.000 dengan beli 3 tiket, dan 2.500.000 dengan membeli 5 tiket. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwasanya sudah banyak yang semakin mendekat semakin banyak yang laku ya. Bahkan salah satu mentor kami itu memberi pesan, hati-hati mendekati hari H itu kenaikan pembelian 10% terjadi. Saya khawatir akan full seatnya dan kita akan mengamankan ya. Tinggal ya, kalau belum lagi tamu istimewa kita akan hadir senilai puluhan orang, ya jangan sampai habis lah ya. Jadi amankan sita sekarang. Yang sempat lihat dan belum registrasi ya, saya sarankan untuk regis sekarang ya. Bisa minta dan sertakan nomor WA-nya. Oke, Bapak Ibu hadirin, terima kasih sekali lagi. Dan penting teman-teman sekalian, di pendampingan nanti Anda akan mendapatkan potongan pendampingan senilai 5 juta rupiah ya. Jadi biaya yang Anda keluarkan itu seharusnya 7.500.000 selama setahun ya. Ketika Anda ikut BES nanti itu akan dapat potongan senilai 5 juta rupiah. Jadi sisa 2.500.000 rupiah. 2.500.000 itu Bapak Ibu hadirin itu sama dengan biaya hotel yang Anda keluarkan setiap bulannya bertemu di pendampingan tersebut ya. Jadi Andi Farul ya sudah daftar dan transfer ke atas nama Fuad, silakan. Oke, tidak apa-apa. Kak, izin Kak ya. Rugi kalau kita tidak ajak teman-teman tak ya, keluarga tak yang mungkin selama ini masih bermasalah, yang pengen didampingi bingung kemana ya. SBC insya Allah siap bantu para teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan kehadiran KPB Pro ini dengan pertemuan awal di BES akan membawa perubahan buat Bapak Ibu hadirin dimanapun itu berada. Dan tentunya ini adalah peluang yang sangat luar biasa. Dan saya akan sungguh menantikan Bapak Ibu untuk bisa hadir pada pertemuan nantinya insya Allah. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya sarankan sekali lagi Bapak Ibu untuk jangan ragu-ragu. Silahkan hubungi admin, sertakan nomor WA-nya. Ya, kalau perlu diajak teman-temannya, orang tuanya, tetangganya. Kalau perlu semua yang masih tidak sefrekuensi dengan Bapak Ibu, yang kurang mendukung
perjalanan bisnis Bapak Ibu, boleh gabung di kegiatan BES nanti. Ajak ki istri tak. Kalau enggak mau, suami tak, ajak ki suami tak ya. Ya, iya betul, 1 tahun pendampingan ya. 1 tahun pendampingan secara gratis. 2.500.000 itu hanyalah uang hotel yang Bapak Ibu hadirin ya, keluarkan ya. Dan pastinya Anda akan mendapatkan voucher pendampingan 5 juta ya. Ya, jangan sampai kalau Anda tidak ikut BES, ingat, kalau Anda tidak ikut BES, yang Anda bayar setelah itu adalah 7.500.000 ya. 7.500.000 rugi ya. 5 juta ya, kalau di tempat lain itu puluhan juta bahkan ratusan juta setahun. Kalau di sini cuma 2.500.000 Bapak Ibu ya. Bagi yang memutuskan BES ya. Kami tunggu di BES insya Allah tanggal 20, dan jangan lupa regis, hubungi, jangan segan-segan, sertakan nomor WA. Ya, insya Allah kita akan sama-sama berkolaborasi, berkoneksi, dan berdampak. Terima kasih, saya Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Pak Sari atas penjelasan BES yang akan kita selenggarakan insya Allah di hari Sabtu dan Ahad mendatang. Baik, Coach, mungkin ada kiat-kiat sebelum kita akhiri seminar ini dari teman-teman. Ada kesimpulan untuk bagaimana ke depannya agar eh, pencatatan keuangan di bisnis saudara masing-masing agar bisa lebih baik. Mungkin, Coach, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inti dari finansial ini adalah dua sifat. Yang pertama adalah disiplin dan yang kedua adalah sabar. Disiplin dalam artian kita harus disiplin mencatat setiap transaksi, kemudian disiplin untuk memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha, disiplin untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah seperti di karakter SBC. Iya, betul. Dan yang kedua adalah sabar, dalam artian kita harus bersabar untuk tidak melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, dan juga bersabar untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan misalnya ekspansi ketika cash flow kita dan juga keuangan dan profit kita itu benar-benar sehat. Sebab inilah dua kunci finansial, yakni disiplin dan bersabar. Banyak orang yang ingin cepat-cepat kaya tanpa diiringi oleh kedisiplinan dan kesabaran, sehingga yang terjadi malah dia menjadi cepat jatuh miskin. Ya, mungkin itu saja dari kami. Untuk finansial ini, eh, kita dan teman-teman yang ada di KPB siap eh, mendukung teman-teman agar bisa lebih paham tentang materi finansial ini. Di KPB sendiri akan banyak materi yang diajarkan dari coach kita, langsung Coach Ridwan Abadi nanti, sehingga kita bisa lebih paham tentang masalah finansial ini. Ya, adapun kami hanya menyampaikan sedikit yang kami pahami, dan terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik. Terima kasih, Coach, untuk kiat-kiatnya. Baik, teman-teman. Yang ingin daftar BES silahkan di chat di kolom komentar. Nomor WhatsApp-nya nanti dihubungi oleh admin kita. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini. Baik, kami tutup eh, seminar pada malam hari ini. Kalau ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Kalau ada kurangnya itu datangnya dari pribadi kami sendiri. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, jika yang masih ada ini silahkan di chat di kolom komentar. Nanti tim panitia akan segera menghubungi untuk pendaftaran batch-nya. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, bagaimana agar bisnis saya terus bertumbuh dan membesar?" Sang guru ini menjawab dengan satu jawaban yang sangat powerful. Beliau mengatakan, "Perbesar kapasitasmu, karena sebuah bisnis itu tidak akan lebih besar dari kapasitas ownernya atau leadernya." Leader atau owner itu adalah cerminan dari bisnisnya. Semakin besar kapasitas dari ownernya atau leadernya, maka bisnis itu akan terus bertumbuh. Dalam ikhtiar memperbesar kapasitas, kami dipertemukan dengan salah satu komunitas yang Masya Allah, Sukses Berkah Community. Dan kami telah mengikuti berbagai program dari Sukses Berkah Community ini. Kita itu tidak hanya belajar tentang ilmu bisnis saja ya, tapi bagaimana leadership, keuangan, kemudian SDM. Jadi 4 pilar bisnis itu kita juga pelajari secara powerful. Tapi sebelum masuk ke pelajaran bisnis itu ada hal yang penting yang begitu membekas di diri saya, yaitu purpose of life. Karena itulah kenapa saya tertarik pada komunitas ini, ingin belajar terus di sini. Karena kami tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan saja, tapi bagaimana membangun leadership ini, baik itu secara pribadi, kemudian secara bisnis dan spiritualnya juga. Jadi 3 sumbu kapasitas kita ditingkatkan, sumbu kapasitas dari leadership, spiritual, dan entrepreneurship kita ditingkatkan di SBC ini. Dan akan ada nanti program pendampingan, kelompok pendampingan bisnis selama setahun, dan itu kami sudah pernah ikuti. One Year Coaching juga selama setahun kami ikuti, dan Quantum Leap Program selama 2 tahun kami ikuti di komunitas SBC. Ayo bergabung, dan salah satu pintu untuk masuk di kegiatan pendampingan adalah kegiatan BES, Business Excellence Summit and Talk, dan segera daftarkan diri untuk mengikuti BES dan rasakan powerfulnya di kelas KPB yang akan hadir nantinya. Insya Allah kapasitas kita akan terus bertumbuh. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Oktarina Sudirman, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, mengajak para pelaku usaha, UMKM, profesional, dan generasi muda Sulawesi Selatan untuk hadir dalam kegiatan Business Excellence Summit and Talk BES Makassar 2026 di Hotel 4 Point tanggal 20 hingga 21 Juni. Di Makassar dan kawasan Indonesia Timur terdapat ribuan pelaku usaha yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun banyak diantaranya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pengetahuan, minimnya jaringan strategis, kesulitan membangun sistem usaha yang berkelanjutan, serta kurangnya wadah kolaborasi antar pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas diri, memperluas jaringan, serta memperkuat kolaborasi dalam membangun perekonomian daerah
yang semakin maju dan berdaya saing, khususnya di Sulawesi Selatan dan juga kawasan Indonesia Timur. Karena kemajuan daerah tidak terlepas dari tumbuhnya para pengusaha, UMKM, dan komunitas yang saling mendukung, berkolaborasi, serta membangun sinergi bagi kemajuan usaha dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Mari kita tumbuh bersama, berkolaborasi bersama, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat di Sulawesi Selatan dan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti kegiatan OEC ini, Purpose of Life, saya betul-betul merasa sangat bersyukur ya, bagaimana saya memperbaiki adab saya, yang mana ini menjadi fondasi dasar untuk saya ke depannya bisa membesarkan bisnis. Semua perjalanan dari Mamuju itu kurang lebih 10-12 jam itu, alhamdulillah semua terbayarkan, dan alhamdulillah betul-betul hari ini kami banyak disadarkan ego-ego yang selama ini saya akhirnya kami tercerahkan di hari ini bahwa itu semua adalah titipan hanya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah sekali. Mulai dari spiritual, yang pertama kali kita bangun itu adalah spiritual. Kita harus memperbaiki dulu kehidupan tak, memperbaiki dulu diri tak. Bagaimana kita bisa memperbaiki orang lain kalau kita sendiri yang tidak bisa perbaiki diri tak dulu sendiri. Satu kata untuk OYC, amazing. Keren, mantap. Woi, keren sekali, harus ikut. Masalah terbesarnya adalah one man show. Selalu saya berpikir bahwa saya bisa mengerjakan semuanya itu sendirian. Bismillah, nama saya Syarisa Falevi, manajer dari Rumani, Rumah Nyaman Indonesia. Salah satu latarnya kenapa kami membuat pembiayaan untuk perumahan, itu kami membantu teman-teman yang ingin mempunyai rumah dan tidak mau menggunakan bank, itu melalui pembiayaan lewat kami. Sebelum saya mengenal SBC, masalah terbesarnya adalah one man show. Selalu saya berpikir bahwa saya bisa mengerjakan semuanya itu sendirian. Tapi alhamdulillah karena belajar di SBC, bagaimana seorang manajer itu berpikir bagaimana langkah ke depannya. Kita yang berpikir taktiknya untuk masalah pemainnya apa dan semacamnya itu didelegasikan ke tim. Purpose of Life itu yang membedakan SBC dari bisnis-bisnis coaching, karena yang paling penting dalam sebuah bisnis adalah mindsetnya dulu. Jangan sampai kita sudah memperbaiki operasionalnya, marketingnya, keuangannya, tapi mindsetnya seorang owner yang masih stuck di situ-situ saja. Omset bertambah, operasional alhamdulillah tim sudah ada, belajar memberikan kepercayaan kepada tim, membuat super tim. Yang paling penting adalah tidak membuang full waktu untuk bisnis tanpa mengorbankan keluarga. Pada dasarnya adalah yang kurang dari para pebisnis adalah komunitas, karena biasanya pebisnis itu butuh sparring partner. Di SBC ini yang saya lihat banyak teman-teman yang mempunyai visi yang sama untuk berkembang bersama, yang saling memberikan insight sesama usaha-usaha tak. Karena kadang kita tidak butuh yes man untuk ketemu sama orang. Wah, bagus sekali bisnismu ya, apa begini-begini. Kita tidak butuh. Yang kita butuh adalah dikritisi bisnis tak. Dalam artian kita juga akan melihat sisi buruknya atau sisi bugnya dari bisnisnya kita. Masya Allah. Lebih dari 1.000 pengusaha kumpul di satu tempat, datang cari koneksi, partner bisnis, peluang baru. Ini adalah B1 Makassar 2026. Business Excellence Summit and Talk terbesar di Sulawesi. Bersama guru bisnis saya, Coach Ridwan Abadi. Di ruangan itu nantinya akan ada business owner, investor, reseller, supplier. Satu kenalan baru bisa buka peluang miliaran rupiah.
dapat bikin voucher pendampingan bisnis senilai 5 juta. 20 Juni webinar online-nya, 21 Juni main event di 4 Point by Sheraton Makassar. Daftar sekarang. B1 Makassar 2026, tempat entrepreneur Sulawesi naik kelas bersama. Awalnya pengen belajar strategi bisnis, tapi ternyata yang kami temukan lebih dari itu. Di komunitas SBC ini, kami bukan hanya belajar strategi bisnis, tapi kami juga belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kehidupan kami dibenahi, kami merasakan bisnis kami ikut bertumbuh. Di sini kami belajar bahwa bisnis bukan hanya tentang omset penjualan atau keuntungan, tapi juga tentang bagaimana pemilik usaha memiliki arah hidup yang jelas. Dan mungkin langkah pertumbuhan berikutnya dimulai dari sini. Mari bergabung di kelompok pendampingan bisnis SBC. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Wahai guru,